Film horor terbaru berjudul Pemandi Jenazah. Film ini akan menceritakan seorang anak remaja yang bernama Lela. Dia terpaksa menjadi seorang pemandi jenazah karena ibunya secara tiba-tiba meninggal dunia, yang dimana ibunya itu adalah seorang pemandi jenazah satu-satunya di kampung tersebut. Penasaran gimana kelanjutannya? Siapkan dulu cemilan kalian, jangan lupa matikan lampu, dan inilah dia alur cerita film Pemandi Jenazah. Film diawali dengan Lela dan ibunya yang bernama Siti yang tengah sedang memandikan seorang jenazah perempuan. Ibu Lela di sini merupakan satu-satunya orang yang bisa memandikan seorang jenazah, dan oleh karena itu dia mau anaknya meneruskan pekerjaan ibunya tersebut karena tidak ada lagi orang yang mampu melakukannya. Di sini karena mental Lela masih lemah, dia seketika muntah-muntah karena melihat belatung yang ada di mata jenazah tersebut. Ibunya pun seketika menenangkannya. Lalu kemudian ibunya pun mulai memandikan si jenazah tersebut dan membersihkannya. Lela ketakutan pas dia melihat punggung si jenazah karena terlihat banyak sekali bekas cambukan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian di kampung itu ada acara sunatan dari cucunya Bu Ida, dan orang-orang di kampung itu pun turut menghadiri acara tersebut. Lalu di sana terlihat ada 3 temannya Bu Siti, ada Bu Ana, Bu Tuti, dan Bu Teri. Mereka semua ditinggal cerai oleh suami mereka, kecuali Bu Siti yang ditinggal mati oleh suaminya. Di sini seperti biasa yang namanya ibu-ibu, mereka suka ngegosip. Lalu ada Bu Ida yang terlihat gelisah dan merasa pusing karena acara tersebut. Lalu singkatnya acaranya pun selesai dan mereka pun pulang. Di sini Bu Siti dijemput oleh Lela anaknya. Sebelum pergi, Bu Siti pamit dan memeluk Bu Ida dulu. Sedikit penjelasan kalau Bu Siti dia bisa melihat pertanda seseorang. Lalu pas di jalan, dia bertemu dengan anaknya Arif, adiknya Lela. Dia bekerja sebagai seorang yang suka merenovasi rumah. Lalu Arif pun pergi ke rumahnya Rika untuk merenovasi kontrakannya. Singkat cerita, maghrib pun tiba dan Bu Siti di sini berniat untuk melakukan sholat maghrib. Namun di luar jendela dia merasa ada orang yang mengetuk-ngetuk. Namun pas dicek, di luar tidak ada siapa-siapa. Si ibu pun menganggap kalau itu hanyalah kucing atau angin. Lela pun datang untuk pamit ke ibunya. Lela berniat untuk belajar menjadi penata rias. Namun ibunya di sini mengatakan kalau Lela memang gak mau menjadi penerus ibunya sebagai pemandi jenazah. Lela yang mendengar itu dia pun ngambek dan tidak jadi pergi. Ibunya di sini mengatakan kalau di kampung mereka itu tidak ada lagi yang sanggup menjadi pemandi jenazah. Jadi mau gak mau Lela harus mengikuti jejak ibunya, yaitu menjadi seorang pemandi jenazah. Lalu kemudian ibunya Lela mendapatkan firasat buruk dan benar saja. Ada pengumuman kalau Bu Ida telah tutup usia. Dan ibunya menyuruh Lela untuk tetap tinggal di rumah dan jangan pergi kemana-mana. Tunggu saja Arif sampai pulang ke rumah. Lalu ibunya pun pergi ke rumah Bu Ida. Sesampainya di sana Bu Siti pun melihat jenazahnya Bu Ida yang penuh dengan darah. Mulut dan matanya mengeluarkan darah. Entah apa yang menimpa kepada Bu Ida. Namun itu sungguh kematian yang tragis dan sangat mendadak. Di tempat lain, Lela yang sedang ada di kamar, dia dikagetkan karena atap di kamarnya tiba-tiba roboh. Dan Arif juga akhirnya pulang ke rumahnya. Dan dia yang melihat kalau atapnya roboh, dia pun bergegas untuk segera memperbaikinya. Lalu ibunya pun pulang, namun anehnya ibunya langsung terjatuh pas tiba di rumahnya. Mereka yang melihat itu bergegas menolong ibu mereka dan segera memasukkan si ibu ke dalam rumah. Setelah memandikan Bu Ida, Bu Siti terlihat berbeda dan terlihat kayak ada yang disembunyiin olehnya. Lela yang melihat itu menyuruh ibunya untuk istirahat saja. Namun pas Lela sedang membereskan cucian, ibunya tiba-tiba keluar. Dia ingin membakar bajunya yang dipakai oleh Bu Ida sewaktu dia meninggal. Ibunya di sini mengatakan kalau nanti kamu memandikan jenazah, semua barang si jenazah harus kamu bakar dan jangan sampai rasa penasaran kamu menghantui kamu. Lela yang mendengar itu langsung menyuruh ibunya untuk istirahat kembali. Sebelum mereka tidur, ibunya meminta maaf kepada Lela. Tapi Lela mengatakan seharusnya dia yang meminta maaf karena sering melawan ibunya. Dan si ibu mengatakan kalau semua orang yang hidup
pasti memiliki fungsinya masing-masing. Lela pun memandang ibunya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Tengah malam pas Lela sudah tertidur, Bu Siti melihat ada bayangan yang masuk ke dalam rumahnya. Dan bayangan itu lalu masuk ke dalam tubuhnya. Dan seketika dia pun kesakitan dan akhirnya meninggal, dia di samping anaknya sendiri. Semua orang pun datang ke rumahnya Lela untuk mengajikannya. Dan temannya Bu Siti lalu menyuruh Lela untuk memandikan ibunya. Karena tidak ada lagi yang bisa melakukan itu, cuma Lela sendiri. Lalu kemudian Lela pun dengan hati yang tegar, dia akan mulai untuk memandikan ibunya sendiri. Dengan menahan rasa sedihnya, dia perlahan-lahan memandikan jenazah ibunya tersebut. Namun mata si ibu tiba-tiba terbuka dan Lela yang melihat itu semakin sedih melihat ibunya yang seperti itu. Dan menyuruh ibunya untuk ikhlas. Lela sangat gak kuat untuk memandikan jenazah sang ibu. Lalu tiba-tiba ada arwah si ibu yang membantu Lela. Dan Lela pun merasa sedikit tenang dan segera menyelesaikan pemandian tersebut. Pas Lela membuka mulutnya, dia melihat ada kawat ranjau di dalam mulut si ibu. Lela pun terkejut dan segera mengambil kawat ranjau itu. Di kamar, Lela tidur di kasur bekas ibunya meninggal. Dia tidak peduli ada begitu banyak darah di sana. Dia masih sangat terpukul atas kejadian semalam. Dia merasa belum puas karena kehilangan sosok sang ibu. Lalu ada teman ibunya yang datang ke sana untuk memberikan sumbangan dari warga buat Lela. Dan temannya sangat kaget pas melihat darah di kasur Ibu Siti. Mereka tidak tahu kalau Bu Siti meninggalnya mengeluarkan banyak darah. Pas Lela sedang membersihkan darah ibunya, dia kesal kepada Arif karena Arif berangkat untuk bekerja. Lela kesal karena Arif seakan-akan tidak berduka atas meninggalnya ibu mereka. Lela mau ada orang yang menemaninya saat dia berduka. Tapi Arif malah pergi gitu saja. Lalu Lela kembali menemukan kawat ranjau di sana. Tapi pas mau diambil, kawat itu tidak ada. Arif kembali merenovasi rumahnya Rika. Di sini Rika sangat perhatian kepada Arif karena dia tahu Arif pasti sangat sedih. Di musola, ibu-ibu merasa aneh dan merasa janggal. Bagaimana bisa Bu Ida dan Bu Siti meninggalnya cuma beda 1 hari. Dan Bu Teri mengatakan kalau jangan-jangan mereka itu disantet. Lalu tiba-tiba tangan Bu Ana berdarah karena terkena silet. Malamnya mereka pun tahlilan. Semua warga kampung datang ke sana. Tiba-tiba mati lampu dan mereka melanjutkan kembali tahlilannya. Di sini Lela melihat hantunya Bu Ana yang juga ada di sana. Dan itu adalah sebuah pertanda kalau korban selanjutnya tak lain tak bukan adalah Bu Ana. Setelah tahlilan mereka pun pulang dan di rumah Lela melihat ibunya yang tengah melaksanakan sholat. Lela pun menghampirinya namun tiba-tiba kaki Lela tertusuk kawat ranjau. Di tempat lain Bu Ana sedang mengobrol dengan Bimo anaknya. Dia merasa kehilangan karena 2 temannya mendadak meninggal. Di kamarnya tiba-tiba lemari Bu Ana terbuka sendiri dan Bu Ana pun segera mengeceknya. Bimo melihat ibunya muntah darah dan secara tiba-tiba Bu Ana meninggal saat itu juga. Lela yang mendengar itu kalau Bu Ana meninggal, dia mengurung diri di kamarnya. Karena dia tahu kalau dia harus memandikan jenazahnya Bu Ana. Dia merasa sangat takut dan sangat keanehan. Bagaimana bisa 3 hari berturut-turut mereka meninggal. Terlebih lagi Lela menemukan kawat di mulut ibunya. Dia takut ada kawat juga di tubuhnya Bu Ana. Bimo memohon-mohon kepada Lela untuk segera memandikan jenazah ibunya. Namun Lela tidak memperdulikannya. Di rumah duka datang Pak Polisi untuk meminta izin untuk melihat jenazahnya Bu Ana. Karena takutnya ada tindakan kekerasan atau apapun itu. Namun Bimo memberitahu kalau tidak ada sama sekali orang yang masuk ke rumah mereka. Karena Bimo dengan langsung melihat ibunya meninggal. Jadi tidak mungkin ada tindakan kekerasan dan bukan pembunuhan. Dan Bimo tidak mau ibunya diotopsi karena kasihan sama ibunya. Lela yang di rumah didatangi Bu Ana yang meminta tolong. Setelah itu Lela pun bergegas untuk pergi ke rumah duka. Bimo pun berterima kasih kepada Lela.
Lela pun segera memulai pemandiannya. Pertama-tama dia memeriksa mulutnya dulu, namun mulutnya Bu Ana tidak mau terbuka. Dan tiba-tiba Bu Ana terbangun dan menunjukkan perutnya. Melihat itu Lela pun memeriksa perutnya Bu Ana. Dan benar saja di sana ada kawat ranjau di dalam tubuhnya Bu Ana. Setelah mencabutnya, mata Bu Ana tidak mau tertutup. Tolong saya. Besoknya Lela merasa cemburu kepada Rika karena Arif kelihatannya sangat dekat sekali dengan Rika. Setelah itu Lela datang ke rumah Bu Ana untuk membantu Bimo karena Bimo rencananya akan pergi untuk bekerja. Bimo pun menceritakan detail kejadiannya kepada Lela. Bimo merasa ada yang aneh karena sebelum meninggal Bu Ana memanggil nama Bu Nur. Lela tidak tahu siapa Bu Nur dan Bimo memberitahu kalau Bu Nur dulunya adalah warga di kampung mereka. Bu Nur berteman dengan ibu mereka dan Bimo memperlihatkan foto kebersamaan ibu mereka dengan Bu Nur. Karena ada masalah, Bu Nur sudah tidak tinggal lagi di sana sewaktu Lela dan Bimo masih kecil. Bimo mendengar kalau Bu Nur adalah biang masalah karena sudah merebut suami-suami ibu-ibu yang ada di kampung itu. Sepulang dari rumah Bimo, Lela bertemu dengan Bu Terry dan Bu Terry mengatakan kalau 3 temannya meninggal dengan cara yang tidak wajar. Dan Bu Terry sangat yakin kalau mereka itu disantet. Tengah malamnya Lela memutuskan untuk melakukan aksi yang sangat brutal. Lela memutuskan untuk pergi ke makamnya Bu Ida dan kemudian dia pun membongkarnya untuk memastikan yang selama ini dia ragukan. Dan benar saja, Lela menemukan kawat ranjau di kakinya Bu Ida. Besoknya Lela datang ke rumahnya Bu Ida untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dan mencari tahu lebih dalam tentang siapa itu Bu Nur. Lalu tiba-tiba ada Bu Tuti datang ke sana dan Lela menanyakan siapa itu Bu Nur. Dan Bu Tuti menjelaskan kalau Bu Nur itu adalah orang jahat. Dia suka menghancurkan rumah tangga orang, termasuk rumah tangga ibunya Lela. Lalu tiba-tiba Di sini. di rumahnya Arif menemukan cangkul di kamarnya Lela dan Arif mengetahui kalau yang membongkar makamnya Bu Ida itu adalah Lela. Lalu Lela menjelaskan kalau mereka bertiga yang meninggal itu adalah korban karena dia menemukan semua bukti yang ada. Lalu Arif memarahi Lela dan menyuruh Lela untuk melaporkan ke polisi. Biar polisi aja yang urus. Namun Lela mengatakan kalau itu semua tidak ada hubungannya dengan polisi. Lela juga menunjukkan kawat yang dia temuin di mulut ibunya dan di semua jenazah lainnya. Apa mungkin benar kalau mereka semua itu disantet? Tak sadar, di luar ada Bu Terry yang mendengarkan ucapannya Lela. Dan Bu Terry dengan lancangnya memberitahu semua ibu-ibu kalau mereka itu meninggalnya disantet. Dan berita itu pun langsung menyebar ke seluruh pelosok kampung. Malamnya Lela pun datang ke rumahnya Bu Terry karena Bu Terry sudah menyebarkan gosip dari santet tersebut. Dan di sana ada polisi yang memberitahu Lela kalau Bu Nur itu sudah meninggal sewaktu Lela kecil. Dia memang benar pernah tinggal di sini dan dia itu janda dengan anak 1 perempuan. Setelah Pak Polisi pergi, Lela melihat Bu Terry yang kerasukan oleh Bu Nur dan dia mengatakan kalau semua orang telah menuduhnya, menuduh telah merusak rumah tangga mereka. Di rumah, Arif menanyakan apa yang dilakukan oleh Lela. Lela ternyata belum membakar semua darah para jenazah dan Arif sangat kecewa dengan Lela. Namun di sini, Lela mengatakan dengan pasti dia pengen tahu kenapa ibunya harus meninggal seperti itu. Lela sangat tidak tenang dan kebingungan. Terlebih lagi, Arif sangat cuek kepada Lela. Padahal Lela sangat membutuhkan Arif untuk selalu di sampingnya. Tapi Arif seakan-akan gak peduli kepada Lela. Bahkan saat ibu mereka meninggal. Dan malamnya pada saat Lela tidur, dia dimasuki oleh bayangan hitam. Lalu Lela mengeluarkan darah dan meninggal di tempat tidurnya. Orang-orang kemudian datang ke rumahnya untuk mengurusnya dan dimakamkan. Ternyata itu adalah mimpinya saja. Setelah itu Lela diam-diam mengambil kunci kontrakan Rika dari boxnya Arif. Dan Lela langsung masuk ke rumah Rika pada saat malam itu. Lela sangat penasaran karena ternyata Bu Nur memiliki seorang anak perempuan. Dan satu-satunya anak perempuan yang seumuran dengannya itu adalah Rika. Lela pun mencari-cari hingga menemukan foto ibu-ibu yang tertusuk kawat. Dan benar saja, anaknya dari Bu Nur itu adalah Rika.
Lela berpikir kalau yang melakukan itu semua itu adalah Rika untuk membalaskan dendam ibunya kepada ibu-ibu di kampung itu. Di tempat lain, Bu Tuti diganggu dan diteror. Kakinya tertusuk kawat dan juga matanya tertusuk kawat. Bu Tuti pun langsung mencabut kawat itu dari matanya. Mendengar innalillahi, Lela pun bergegas pergi ke rumahnya Bu Tuti untuk segera memandikannya. Namun tiba-tiba Bu Tuti terbangun dan di lengannya ada kawat ranjau yang berjalan. Lalu kawat itu pun keluar dari mulut Bu Tuti. Lela pun kemudian mencabut kawat itu dari mulutnya Bu Tuti. Setelah itu Lela pun mengatakan kalau dia tahu semuanya dan langsung menunjuk Rika adalah pelakunya. Dia membocorkan semuanya. Kalau Rika itu adalah anaknya Bu Nur yang ingin membalaskan dendam ibunya. Rika diteriaki pembunuh oleh Lela. Dan Rika kemudian mengatakan kepada Lela, cukup mereka yang merasakan dosa, jangan sampai kamu. Lalu tiba-tiba ibu-ibu yang ada di sana kesurupan. Setelah itu para ibu-ibu datang ke rumah Rika dan kejadian itu sama seperti waktu Rika masih kecil, di mana dia melihat ibunya digusur dan disiksa oleh ibu-ibu dan kini dia merasakan apa yang ibunya dulu rasakan. Ternyata ibunya dulu disiksa menggunakan kawat ranjau dan oleh karena itu di semua korbannya ada kawat ranjau di dalamnya. Rika harus mengalami kejadian yang sama dengan ibunya. Lela melihat kejadian itu dari kejauhan dan ibunya datang kepadanya untuk menyuruh Lela untuk menghentikan itu semua. Mendengar itu Lela pun langsung lari dan mencoba untuk menyelamatkan Rika dari amukan ibu-ibu. Namun ibu-ibu itu terus saja memukulinya. Hingga akhirnya Arif pun datang dan segera menolong mereka berdua. Namun naas kepala Arif kena pukulan dari ibu-ibu hingga kepala Arif berdarah. Dan ibu-ibu yang melihat itu langsung kabur dari sana. Arif pun akhirnya meninggal pada saat itu juga karena pendarahan di kepala belakangnya.